ceritanya lagi live IG, terus tiba-tiba ada orang yang komen, Helen, itu siapa yang lari-larian, anak kecil? Terus aku akhirnya nengok, karena ini hanya dari kaca, aku nengok ke sebelah situ. Dan bener aku lihat dari atas ke bawah, bener-bener kayak cewek rambut panjang. Tiba-tiba tuh aku nemuin kayak rambut panjang banget warna putih. Kan gak mungkin dong, rambut aku kan gak putih. Ini tuh rambutnya panjang dan putih. Cewek diputusin pacarnya atau nggak jadi nikah sama calon suaminya gara-gara suaminya tuh nikah sama orang lain. Akhirnya dia gantung diri. Seseorang tentu akan mementingkan kenyamanan tempat mereka tinggal. Namun, bagaimana jadinya bila tempat yang dia pilih sebuah kosan berhantu yang menyimpan banyak sekali kejadian-kejadian horor? Mereka memang ada, bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya? Hai Kak Helen, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Helen lagi sibuk apa aja sekarang? Kalau ini aku lagi jalan web series, kebetulan memang lagi pulang pergi aja. Bogor Jakarta lagi jalan. Oh, main sibuk ya, tiap hari ya? Iya, temen sekarang udah ini sih lagi berhenti, lagi udah libur gitu, Oke, web series tentang apa? Kalau ini ceritanya sih web series untuk edisi Ramadan sih, gitu. Jadi di situ aku ceritanya jadi ustazah gitu, ustazah di pondok pesantren itulah ceritanya di situ membimbing gitu. Oke, dan di sini pernah gak sih Kak Helen itu di tempat syuting atau kayak di rumah tempat Kak Helen tinggal gitu, pernah gak sih merasakan kehadiran sosok makhluk halus gitu? Karena aku denger nih Kak Helen punya banyak cerita horor. Bener banget, lokasi pernah, terus dulu waktu SMA juga pernah. Nah, tapi yang menurut aku yang paling berkesan sampai sekarang ya itu di kosan sih. Di kosan tempat Kak Helen tinggal ya? Betul. Ini terjadinya itu pas banget waktu awal-awal pandemi 2020 ya, 2020. Di situ ini baru banget pindah ke tempat itu waktu itu. Ini kosan memang khusus perempuan. Kosan itu ada 4 lantai, kebetulan karena pandemi yang tadinya kosan itu full, jadi kan banyak yang pulang ke rumah dan sebagainya. Aku di situ 4 lantai sendiri. Dan itu tuh memang kayak rumah-rumah lama gitu sih mungkin. Jadi ada komplek, tapi memang kompleknya tuh nggak yang besar banyak rumah gitu, nggak kayak cuman ada 20 rumah, tapi memang untuk disewakan gitu. Kebanyakan sih disewakan untuk kosan, kantor, dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan yang aku tinggalin ini memang bener-bener pure untuk kosan gitu. Di situ aku sendiri dan hampir tiap malam di atas jam 12 malam tuh pasti kayak seperti di bawah, di dapur tuh ada anak kecil lari, terus seperti kayak ada yang mainan sendok gitu di dapur. Jadi bunyi kayak kentang-kenting kayak gitu tuh. Itu di bawah. Setiap di atas jam 12 malam. Seperti itu. Jadi kadang aku juga kayak ngerasa, aduh, apa ya, dari yang awalnya biasa aja, ya kan, lama-lama kok kayak annoying.
Tapi lama-lama kadang aku rasa juga takut. Ini tuh bener-bener ada apa enggak, sampai kadang aku samperin ke bawah dan bener-bener nggak ada apa-apa. Dan itu kan dapur juga dapur bersih kan, bukan yang banyak karena kan aku di situ sendiri dan masak pun juga jarang gitu. Bersih, nggak ada apa-apa. Ketika aku turun tuh nggak ada apa-apa. Tapi ntar ketika aku udah balik lagi ke atas ke kamar, kebetulan kamar aku di lantai 2, di bawah bunyi-bunyi lagi kayak berlarian seperti itu. Wah, ini berarti ini adalah gedung atau rumah yang tingkatnya ada lebih waktu dari itu 2. 4 lantai aku di lantai 2 dan semuanya kosong, aku di situ sendiri. Semuanya pada kosong. pulang. Tadinya awalnya penuh, tapi karena COVID dan kebetulan di situ kebanyakan pekerja atau kampus kuliah gitu, mereka pada pulang dan aku itu kebetulan memang sendiri. Oke, itu bangunannya itu kata Kak Helen ini kan tua ya terlihatnya. Itu bangunan tuanya itu apakah Kak Helen bisa mendeskripsikan kayak seperti ini bangunan zaman Belanda atau zaman Belanda? Zaman Belanda, rumah-rumah yang putih terus, tapi kayak interiornya sih ya terhitungnya ya lama, cuman masih terawat gitu kan. Karena memang di situ juga ada yang jaga, cuman kebetulan saya lebih sering sendiri aja. Oh, karena memang kanan kirinya memang lagi pada nggak ada yang sewain gitu. Betul, kosong. Itu kalau situasi tangganya ketika Kak Helen naik, itu tuh situasinya menyeramkan kah, gelap kah, apa terang? Rumah itu kondisinya remang atau terang? Nah, dari memang kalau untuk terhitung rumah tua yang memang sebenarnya terawat. Cuman karena aku sendiri, lampu juga kalau di bagian depan tuh memang redup. Bagian depan teras tuh redup, bagian dalam lumayan terang. Kalau di bagian kamarku sendiri sih aku memang sengaja buat terang karena aku di situ sendiri kan, untuk menghindari hal-hal yang menurut aku membuat aku takut gitu kan. Jadi aku berpikir oke, ganti lampu yang terang gitu. Tapi untuk di tangga memang ada lampu yang nggak nyala gitu kan, itu ada 3 tangga. Dan kebetulan aku di lantai 2 itu, di lantai 2 itu di bagian tangga situ tuh lampunya pas banget waktu itu mati lumayan lama dan belum diganti sih. Gitu. Jadi memang agak deg-degan, dan beberapa temanku yang memang kayak seperti nganterin aku atau main di situ kan, di bawah kayak ada ruang tamu pas segala macam, mereka pasti bilang kok serem banget ya gitu. Dan aku bilang kayak enggak, biasa aja. Tapi kadang ngerasa takut juga, tapi kayak ngerasa ya karena mungkin ini tempat tinggal aku gitu ya, jadi ngerasanya biasa aja. Tapi ada di suatu ketika ketika aku waktu itu karena susah tidur, jadi aku ngedengerin kayak murotalan gitu, pengajian gitu dari handphone. Nah, di situ aku waktu itu sekitar jam 2:30 malam atau jam 3 lah. Aku keluar mau tahajud, ceritanya aku mau keluar. Ketika keluar, di samping sebelah sini, ini kan kaca, terus samping sebelah sini lagi ada kamar mandi. Nah, aku mau keluar dari kamar aku. Mau ke kamar mandi kan, mau wudhu gitu. Aku ngeliat di kaca tuh kayak ada bayangan putih. Gitu kan. Cuman kan karena aku minus, jadi aku masih positif thinking, apa sih itu kan. Terus aku akhirnya nengok. Karena ini hanya dari kaca, aku nengok ke sebelah situ. Dan bener aku lihat dari atas ke bawah. Bener-bener kayak cewek, rambut panjang, pakai baju tidur warna putih. Aku mikirnya gitu, tapi kok nggak napak ya gitu kan. Terus aku ngeliat, wah bener, tapi ini mukanya rata. Rambutnya panjang banget, hampir sebawah kaki segini. Tapi karena memang di situ aku udah takut banget, karena aku di situ sendiri kan, sampai dingin banget, takut sampai merinding juga. Ini sampai masih ke bawah merinding nih aku. Iya. Pokoknya kalau cerita gini tuh kayak ibaratnya kayak vibe-nya tuh masih ke bawah. Jadi merinding banget. Tapi karena emang aku niat mau sholat tahajud, ya udah akhirnya
Aku lari, buka pintu kamar mandi pun ketika itu kan pintunya tuh gagang kuncinya bukan yang model gini tuh, bukan, tapi yang bulat gitu, jadi diputar gitu kan. Itu aku buka tuh kayak susah dan berat, aku sampai mau ngebukanya tuh kayak gini, ditarik, aku tarik sampai susah banget, saking takutnya mungkin kali ya. Aku tarik, akhirnya aku lari masuk di dalam sambil wudhu, sambil keringetan, sambil takut gitu, masih kayak takut juga. Tapi karena memang kita udah niat kan, ya udah akhirnya aku sholat, wudhu, sholat dengan kayak masih duk, takut banget. Karena ke bawah, aduh itu aku di situ sendirian kan, pemikirannya kayak gitu masih kayak, dan itu masih jam 2:30. Akhirnya aku sholat, terus zikiran sampai sholat subuh. Nah habis sholat, setelah sholat subuh ada kejadian lagi. Nggak ngerti sih, aku nggak paham juga sih ini. Pasti kayak ada kejadian lagi di situ. Abis sholat subuh tiba-tiba kan lagi tiduran, rebahan gitu kan, ketika rebahan tuh sambil ngedengerin ngaji juga, tiba-tiba kayak ada yang yang kayak ngebekap kita gitu loh. Iya, yang kayak jadi tuh kayak kita tuh gini buk gitu. Terus kan otomatis itu kan aku nggak bisa nafas dong, langsung kayak aduh gitu. Terus kayak zikir, baca. Terus kan kalau kata orang zaman dulu, coba diludahin gitu kan. Oke lah, aku ludahin ke arah sebelah sini sampai 3 kali. After itu benar-benar dia pergi, hilang. Tapi tetap berasa ngos-ngosannya, takutnya itu, karena kan kita berpikir pasti oh ya udah aman lah, orang udah subuh gitu kan, nggak ada berpikiran yang macam-macam lagi. Tiba-tiba dia itu ada ke bawah, sampai seharian itu jadi kayak males makan apa segala macam kayak gitu. Karena shock kan? Iya, shock, kaget, kayak berturut-turut gitu kejadiannya. Abis diliatin Mbak Kunti yang seperti itu, ya kan, tiba-tiba masuk sholat subuh dan segala macem, kok masih ada kejadian lagi gitu kan, kayak gimana sih ini gitu kan, kayak makin takut juga sih sebenarnya tinggal di kosan ini gitu. Ngeri banget, karena ini berarti kalau aku lihat makhluknya itu nggak cuma satu kan? Betul banget. Oke, kita tahan dulu karena Oke. pasti pemirsa merinding penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Pemirsa merinding pasti tahu, tadi denger kalau Kak Helen ini akhirnya merasakan kehadiran makhluk halus di tempat tinggalnya. Dan katanya terakhir yang kita dengar, dia merasakan sesak karena tertimpa atau merasa dipeluk oleh makhluk itu. Ya kan Kak Helen? Betul. Dan aku penasaran sebelum kita bahas makhluk ini, sebenarnya rumah tempat tinggal Kak Helen ini sebenarnya ini tuh di daerah mana yang angker ini? Oke. Sebenarnya ini masih terhitungnya di Jakarta sih. Jakarta? Iya betul, di Jakarta Selatan. Oke, dan itu tempat awal Kak Helen masuk, itu apakah ada taman kosong atau kanan kiri perumahan itu apakah gang gelap atau apa? Nah, oke. Jadi gini, memang kalau aku berpikir ini tuh sebuah perumahan yang aku bilang tadi. Ini tuh perumahan yang bukan perumahan yang banyak gitu, enggak. Ini perumahan yang tipe ada 20 rumah, 30 rumah, dan pas banget masuk kan ada satpam, penjagaan. Aku pikir ya aman dong karena ada satpam, dan nggak berpikir yang aneh-aneh dong pasti karena udah ada satpam dan bersih dan terawat gitu kan. Ternyata nggak. Jadi di komplek itu ada satu tempat kayak misalkan ada lapangan basket. Nah itu tuh memang udah kayak terbengkalai gitu loh. Jadi manajemennya tuh kurang memperdulikan, kayak kurang maintenance-nya tuh kurang gitu, perawatannya tuh kurang. Jadi benar-benar ada lapangan basket terbengkalai. Terus di situ juga ada kolam renang yang cukup besar sih menurut aku juga. Itu
terbengkalai juga, nggak terurus. Jadi pas Kak Helen sampai sana itu udah kotor. Betul sekali, dan itu aku tahu itu pasti setelah aku tinggal di situ berapa lama baru tahu dong, karena kan namanya orang baru datang kan, cuman ngeliat sepintas doang dan nggak berpikir macem-macem. Dan di situ ada pohon-pohon bambu gitu, memang di sekeliling situ tuh banyak pohon-pohon bambu gitu. Sekali lagi aku nggak berpikir yang negatif thinking ya, masih positive thinking gitu kan, karena kan katanya kalau pohon bambu tuh ada penghuninya gitu-gitu kan, katanya kayak Iya, gitu. betul. Tapi aku nggak berpikir ya seperti itu. Nah, tapi setelah beberapa bulan di situ, otomatis karena aku ada kejadian-kejadian yang menurut aku agak janggal dan aneh kan, aku otomatis ngobrol lah sama satpam yang ada di situ. Nah, aku waktu itu ada kesempatan buat ngobrol sama satpam yang ada di situ. Terus aku nanya-nanya, aku tanya sama satpam itu, "Pak, kok aku kayak sering digangguin ya?" Gitu kan, aku ngobrol. "Oh iya, saya juga." Ternyata dia cerita juga. Jadi dia pernah ketika jaga di situ, dari belakang dia pernah dilempar kayak sapu. Yang buat sapu halaman itu loh yang panjang. Yang kayu Iya, sapu panjang yang buat nyapu halaman. berat loh itu. Iya, dia pernah dilempar itu. "Iya Mbak, aku juga pernah dilempar itu." "Oh iya Pak." Gitu. Dilempar ke badannya. Iya betul, dari belakang kan dia lagi jaga ceritanya kan, itu tengah malam juga lagi jaga. Kata dia dilempar sapu segede itu. Apa segede itu? Aku yang diceritain juga kaget kan, karena nggak nyangka dan nggak ngira ternyata tempat itu serem. Seangker itu, sejail itu. Iya, sejail itu dilempar. Oh my Dan god, dan Kak Helen waktu tadi cerita ada sosok perempuan yang kita bisa bilang kuntilanak Iya. mungkin. Dan itu Kak Helen masih inget gak sih sosoknya, maksudnya rambutnya, apakah dia warna hitam, bajunya seperti apa? Jadi kalau yang waktu kejadian aku sendiri itu, waktu yang di kamar itu memang dia memang pernah kalau itu yang benar-benar nyata. Itu sekali itu yang aku lihat, dia mau ke arah tangga yang naik ke lantai 3. Di lantai 3 dan lantai 4 itu kan kosong, gak ada orang sama sekali. Ada cuman aku di lantai 2, lantai 1 kosong juga. Jadi dia kayak mau ke arah naik itu, rambut panjang banget, hampir sampai kaki, warna hitam kayak agak ikal, kayak nggak terawat gitu kan. Nah gitu, terus pakai baju jubah putih. Cuman kalau muka nih aku nggak ngelihat secara detail ya, karena aku minus dan kayak ngelihatnya tuh kayak rata aja gitu mukanya gitu. Oh my god. Tapi masih kebayang-bayang terus sih kalau itu. Itu karena itu berarti pertama sekali seumur hidup. Sekali itu nyata banget. Tapi kejadian-kejadian yang lainnya masih ada. Kayak misalkan aku pernah nih kan, waktu itu aku lagi malam-malam juga. Jadi hampir setiap malam tuh pasti ada kejadian. Anehnya tuh itu gitu. Nah ini aku di kamar. Ketika itu aku lagi nonton YouTube kan, dari handphone nonton YouTube. Tengah malam sekarang jam 2 lagi nih, jam 2 atau setengah 3 gitu. Tiba-tiba kayak ada suara oma sama opa tuh lagi berantem. Dan itu tuh nggak mungkin banget jam-jam segitu oma sama opa. Memang sih ini rumah aku yang aku tinggalin, nah sampingnya itu memang ada rumah lagi. Dan sampingnya itu ada rumah, dan rumah itu bener-bener kosong, rumah terbengkalai, kosong, nggak ada siapa. Karena kenapa aku tahu itu rumah kosong dan terbengkalai, karena aku pernah masuk ke situ, kucing aku masuk ke situ dan aku berusaha mau ngambil, dan itu benar-benar berantakan banget. Ih, ngeri banget, berarti kanan kirinya memang. Iya, depan tadi kolam renang dan tempat basket yang serem itu, sampingnya ternyata ada rumah kosong. Dan suara oma opa itu anehnya ketika aku mau fokus ngedengerin mereka, aku kan kepo kan akhirnya kan, mau ngedengerin mereka berantem, ketika aku mau fokus ke arah suara itu, pasti suara itu hilang. Tapi ketika aku nggak fokus, kayak yang santai aja, suara tuh kayak makin kenceng gitu loh. Tapi kan kita jadi kayak kepo nggak sih, penasaran itu dari arah mana gitu kan. Ya sekali pernah. Terus setelah itu juga aku pernah juga tiba-tiba pas malam itu juga tiba-tiba
lampu di kamar aku tuh mati. Aneh banget, karena kan itu kan token dan kayak nggak masuk akal gitu kan. Tiba-tiba tuh mati. Kok bisa? Makanya aku aneh, aku sampai akhirnya aku turun ke pas Sapan. Mati lampu? Enggak, kok kamarku mati lampu ya? Aneh banget. Aku sampai nanya seperti itu untuk memastikan gitu loh. Tapi memang nggak, cuma di kamar aku doang yang mati. Terus di situ tuh kayak ya udah kayak berdoa istighfar seperti itu kan. Karena aneh, kenapa sih kok gue diganggu terus, kan kesel kan lama-lama antara kesel sama takut. Aku salah, kayak ada pertanyaan, aku tuh kenapa, aku salah apa gitu kan, kenapa gue terus yang diganggu gitu kan. Udah besoknya, nextnya ketika aku lagi live nih malam juga, tapi itu belum terlalu malam, masih jam-jam 10, jam-jam 11 ya di kamar aku lagi live, ceritanya lagi live IG, terus tiba-tiba ada orang yang komen, Helen, itu siapa yang lari-larian, anak kecil? Karena aku kan di situ kan sendirian, nggak sama siapa-siapa gitu kan. Gitu, jangan bercanda dong gitu kan. Aku sumpah nggak bercanda katanya. Terus aku pastinya nengok dong, nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada aku, kan aku sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dia bilang ada kok, ada yang lari-larian gitu kan. Enggak ada, lu jangan bercanda kata aku gitu kan. Enggak, serius aku lihat ada gitu. Sampai kita tuh kayak berdebat gitu kan, karena aku nggak ngeliat. Tapi pas ada satu momen pas abis live gitu, tiba-tiba aku kayak ngeliat bayangan gitu, memang kayak ada lari dari arah pintu keluar ke arah jendela, kayak ada bayangan kecil pendek gitu lari. Pendek? Iya. Hitam? Iya, kayak anak kecil, kayak bayangan gitu, kayak bayangan kita sendiri. Bukan bayangan kita ya, tapi itu bayangan anak kecil kan beda. Kalau bayangan kita kan pasti bentuk badan kita dong, itu enggak bentuk badan anak kecil. Gimana sih kayak bayangan gitu lari? Itu satu atau banyak bayangan? Itu ada satu. Ih, serem banget. Nih aku jadi ingat, penasaran banget. Kak Helen waktu itu sempat kayak, anggaplah kita sebut erep-erep gitu ya. Iya betul. Yang tertimpa atau merasa sesak. Nah itu tuh Kak Helen melihat sesuatu kah atau mendengar suara kah pada saat itu? Kalau mendengar suara enggak, cuman aku itu kan antara subuh, antara aku udah rebahan ya. Kalau yang itu kan dini hari, itu kan udah pagi dong. Kalau itu udah pagi, itu aku melihat kayak di samping aku sini, sebelah sini aku tidur, di sebelah sini tuh kayak ada yang sosok tinggi, besar, hitam, gede banget. Itu kayak kita dibekap gitu, kayak dipeluk, tapi tuh bukan peluk yang begitu, bukan, tapi yang kayak bener-bener kayak aku tuh kesannya dia tuh kayak mau ngebekap aku, cuma di sini nih gini, bok gitu. Dan itu lumayan agak lama sih. Dan ngeliat banget, kalau itu ngeliat banget, ngerasa banget. Nggak ngerasa ya, satu ngerasa karena kan berasa dibekep gitu kan. Kedua ngeliat, bener-bener kayak ngeliat sosoknya di samping sini. Aku tuh sampai posisinya tuh kayak gini nih, posisi ngeliatnya tuh aku tuh gitu banget. Di samping kanan Kak Helen? Sebelah sini, iya, deket banget. Bek gitu. Oke, ini kita harus dengar setelah ini. Jadi pemirsa Merinding jangan kemana-mana, tunggu saat lagi. Tadi Kak Helen bilang kalau ada sosok hitam, tinggi dan berbulu di dekat Kak Helen persis. Betul sekali. Nah setelah itu tuh apa aja sih yang terjadi? Apakah mungkin ketika Kak Helen masuk rumah sudah merasakannya, atau setelah kejadian itu masih banyak kejadian? Boleh diceritain lagi nggak Kak Helen? Bener banget. Pokoknya setelah itu tuh masih ada kejadian-kejadian yang lain. Misalkan ketika kita masuk ke rumah itu ya, kan ada sofa. Di bawah tuh ada sofa panjang, terus di depannya tuh ada lukisan, kayak lukisan Bali apa-apa. Jadi ketika kita duduk di sofa, kan kita berharap udah nyampe kosan, udah tenang, duduk di bawah gitu kan, santai dulu sebelum masuk kamar. Enggak, ini tuh kayak berasa kita diliatin. Karena lukisannya tuh bener-bener yang gitu, yang ngeliatin kita. Ketika, gimana sih kita duduk, kita berharap santai, tapi di depan tuh kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang mantau. Lukisannya gambar apa? Kayak lukisan Bali gitu loh, kayak orang nari gitu, gimana sih, tari Bali gitu, yang kesannya tuh kalau kita ngeliat tuh dia ngeliatin kita gitu loh.
dari sudut mana tuh dia kayak ngeliatin gitu loh. Dari situ aja tuh, tapi karena awal-awal kan kita bodo amat gitu kan, jadi nggak yang ambil pusing. Tapi lama kelamaan tuh rasa ini lukisan annoying juga ya, ngeselin ya gitu, karena kayak kita tuh ngerasa dipantau. Udah nih di situ kayak gitu. Nah di kamar tuh kadang ini nggak malam ya, ini kejadiannya nggak malam, ini kayak pagi misalkan aku nyapu, tiba-tiba tuh aku nemuin kayak rambut panjang banget warna putih. Kan nggak mungkin dong, rambut aku kan nggak putih gitu. Ini tuh rambutnya panjang dan putih gitu ya. Ini apa lagi gitu, ini tuh apa lagi gitu loh gitu. Itu rambutnya panjang banget dan banyak atau cuma satu lembar? Kadang satu doang, kadang kayak udah untel apa sih kalau iya. bahasa Jawanya tuh untel-untelan gitu, Udah kusut lah udah gitu. kusut gitu. Serem. Itu gimana perasaan Kak Helen pada saat nyapu? Ada itu langsung merasa kayak nggak ada yang beres nih, ada yang nggak beres di sini gitu. Bener sih, aku kayak ngerasa gimana ya gitu kan. Di situ aku udah mulai kok makin kesini tuh kayak satu temen-temenku bilang, kamu nggak ngerasa aneh dengan rumah ini gitu kan. Karena awal-awal aku bodo amat, lama-kelamaan berpikir dan akhirnya kayak aku ya udah deh gitu, memutuskan untuk apa aku cari kosan yang lain ya kayak gitu. Tapi kalau untuk bertanya paling aku bertanya bukan dengan yang misalkan orang pintar ustadz apa enggak sih, aku lebih kepo sebenarnya tuh ada kejadian apa sih di situ, kenapa bisa seserem ini gitu loh kayak gitu. Dan mungkin pernah gak sih Kak Helen setelah melihat kayak sosok yang hitam berbulu, sosok perempuan gitu, itu pernah gak sih kayak diberikan pesan lewat mimpi, atau sebelum itu terjadi apakah ada tanda-tanda menuju misalkan Kak Helen ketakutan lalu diberikan pesan atau apa? Pernah gak seperti itu? Gini, kalau misalkan sosok yang tinggi besar itu tuh selalu ada di mana-mana sih memang. Jadi ketika kita mau masuk ke rumah pun aku tuh udah ngerasa, misalkan kita mau masuk pintu rumah nih, mau masuk aku tuh kayak nabrak tiang gede tinggi gitu. Hah? Padahal nggak ada apa-apa, tapi aku berasanya gitu, kayak bayangan itu tuh ada aja di mana aja. Tapi yang puncaknya tuh ketika aku dibekep itu memang. Nah di situ kan aku udah mulai merasa nggak nyaman dan aku memikirkan kayak yaudahlah aku mau pindah. Tapi kan kalau kata orang, kembali lagi kata orang kan, coba deh lu kalau mau pindah atau mau apa, minta izin dulu sama yang apa ibaratnya sama yang ada di situ terlebih dahulu gitu kan. Ya aku nggak tahu. Jadi aku waktu itu sempat sih kayak dalam hati gini, ya udah deh aku kayaknya mau pindah kosan gitu kan, karena aku kayak nggak lama-lama stres juga kalau tiap hari kayak gitu, dan hampir tiap malam aku nggak pernah bisa tidur karena kejadian-kejadian itu kan. Nah akhirnya aku sempat nyari kosan, muter-muter tapi nggak pernah dapat sesuai dengan apa yang aku inginkan. Nah suatu ketika aku minta izin dalam hati aja sih sebenarnya, buat syarat aja waktu itu, minta izin. Terus tiba-tiba lagi malamnya aku dimimpiin, itu bener-bener didatengin, kayak ngobrol kayak aku sama kamu gini Kak, didatengin tiba-tiba di mimpi itu, didatengin sosok Mbak K itu dateng, dan kita tuh kayak ngobrol gini, cuman aku nggak tahu dia ngobrolin apa, aku nggak paham. Cuman aku di situ aku sempet ngomong kayak aku mau pindah kosan nih, gitu kan, aku pindah soalnya aku takut di sini sendirian bla bla, aku ngomong kayak gitu. Cuman aku nggak tahu nih dia tuh kayak kesannya tuh ketika aku mau pindah tuh kayak dia tuh sedih gitu loh, kayak ngerasa sedih gitu. Cuman nggak tahu kenapa setelah mimpi itu terjadi, besoknya aku cari kosan lagi, muternya aku masih merinding sih. Pokoknya ketika aku cerita itu kayak aku pasti merinding beneran. Tuh. Dan Kak Helen percaya gak sih ketika kita bahas makhluk itu, ketika kita merespon dengan merinding, biasanya mereka hadir. Oh gitu ya, aku baru tahu. Serius, terpanggil. Oh gitu. Nih tuh lihat, tuh makin naik lagi. Banget. Itu tuh dia ketika aku minta izin, ini ya, ketika aku minta izin gitu, bener dong, besoknya sekali keluar kosan langsung dapat kosan baru dengan apa yang aku inginkan, kamar yang posisi yang sebelah mana, tempatnya seperti apa, langsung dapat.
Serius? Setelah izin. Percaya nggak percaya? Iya. Iya. Aku kayak, "Hah, serius nih gitu. Karena kan kita kadang nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu kan. Tapi ini bener-bener aku ngerasain sendiri semuanya terjadi nyata seperti itu. Dan Kak Helen nggak ingat nih pesan apa, mungkin dia pernah ngomong apa, atau dia dalam keadaan muka tersenyum atau muka sedih yang mengeluarkan air mata. Aduh, merinding lagi. Aku nggak tahu dia mau menyampaikan pesan apa ya. Di situ kan kita selayaknya penghuni kosan biasa aja ya kan. Jadi di situ tuh aku ya udah ngaji, sholat dan sebagainya. Tapi di situ memang aku ngerasa tuh kayak ada yang mantau yang aku bilang tadi. Aku nggak tahu sih dia mau menyampaikan pesan apa, tapi di situ kayak kesannya dia tuh sedih aja. Ketika aku mau pergi tuh dia tuh kayak sedih aja. Tapi aku nggak tahu maksudnya apa, karena kan aku nggak paham ya bahasa mereka apa gitu. Cuman kayak sedih gitu. Oh, jadi dia kayak mungkin sedih kalau Kak Helen ternyata tidak betah di sana. Mungkin atau aku nggak tahu di balik itu mereka mau menyampaikan pesan yang lain apa yang mungkin mereka rasakan, aku juga nggak paham kan gitu rasanya. Tapi bukannya kita malah ikut sedih ya ketika makhluk itu sedih, karena itu lumayan mengganggu banget. Dari tadi Kak Helen cerita kayak banyak banget ada penghuni makhluk halus itu, termasuk anak kecil itu. Nah, Betul. aku tuh sebenarnya penasaran, anak kecil hitam itu selain Kak Helen yang merasakan ada bersiuran, apakah satpam atau teman Kak Helen pernah nggak sengaja melihat itu? Iya, memang sih di situ tuh yang ketika aku live itu ada temen aku yang lihat. Oh, Udah betul. Dan memang kan aku tadi, jadi itu memang setiap malam di kosan itu setiap di atas jam 12 malam di bawah itu seperti kayak misalkan aku yang bilang ada anak kecil kayak berlarian, terus ada kayak mainan di dapur tuh kayak apa ya, kayak bunyi kelontang kayak gitu-gitu. Ya, kalau aku kan ngelihat seperti bayangan aja kan. Nah, temanku pun ngeliat seperti itu, sosok anak kecil itu. Nah, kalau aku setiap malam tuh di bawah kerasa ada itu. Kayak mereka tuh berlarian di tempat makan, di dapur. Tapi ketika aku keluar, misalkan aku dari atas, siapa tuh gitu, diem. Aku berpikirnya kan, mungkin tikus gitu kan. Aku sampai samperin ke bawah, gak ada tikus karena itu dapur bersih. dan itu terjadi selalu malam. Pokoknya setelah jam 12 malam sampai subuh lah, jam 5, setengah 6, jam 5. Itu makanya setiap jam-jam segitu pasti aku gak susah untuk tidur. Karena selalu kayak mengganggu gitu loh. Iya. Oh my God, ini aku gak sabar apa yang terjadi selanjutnya. Jadi pemirsa ini juga pasti penasaran. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, setelah ini berarti berapa lama tuh Kak Helen bertahan di kosan berhantu ini? Kosan yang berkesan. Berkesan banget, tapi berkesan dalam artian lain ya. Di situ aku sekitar 8 bulan atau 9 bulan sih, nggak lama. Ya selama pandemi ya. Berarti nggak 2000. sampai 10 bulan? Nggak nyampe 8 bulan mungkin ya, 8 bulan. Karena ngerasa kayak capek kan, kita digangguin, nggak bisa tidur. Kita pulang habis kerja, niatnya mau istirahat nggak bisa istirahat karena diganggu gitu kan. Ya cuma bertahan segitu. Lumayan cepat ya, berarti nggak sampai setahun. Nggak Dan nyampe setahun. akhirnya Kak Helen memutuskan untuk pindah. Betul sekali. Pindah ke daerah yang dekat itu atau masih sekitar itu, atau memang jauh dari tempat kosannya Kak Helen? Masih di selatan juga, agak jauh sih ini. Tapi agak jauh. Agak jauh tempatnya. Dan aku penasaran sebenarnya Kak Helen ini tuh apakah sensitif atau gimana ya? Soalnya aku ngerasa kayak Kak Helen udah lumayan sensitif sih hitungannya, karena sering banget melihat makhluk-makhluk itu secara jelas, secara kasat mata pernah, dan secara jelas pun pernah. Kak Helen ini sensitif gak sih? Nah itu aku suka bingung sih. Memang kadang
di suatu tertentu aku bisa kayak ya kayak cuman ngerasa doang gitu kan, merinding gitu kan, wajar. Kita juga, kakak mungkin juga seperti itu kan, kadang ngerasa. Terus tapi momen-momen tertentu ngeliat juga, tapi aku berdoanya jangan sampai lihat, dia takut juga ya. ngeri Gitu banget ya, ngeri Kak. banget kalau emang bener-bener dilihatin gitu kan. Tapi memang kadang pernah sesekali diliatin, tapi nggak tahu masuknya sensitif atau gimana, nggak paham gitu jatuhnya seperti apa. Setelah Kak Helen pindah nih ke tempat baru, apakah ada lagi gangguannya atau Kak Helen merasa diikutin? Jadi gini, waktu awal banget tuh aku kayak ngerasa kadang tuh kayak malam gitu kayak bau-bau dupa atau bau-bau apa sih, bakar-bakar seperti itulah gitu. Kemenyan. Masih kayak bau-bau wangi gitu pernah sesekali. Dan waktu itu juga aku ingat banget, itu hari Kamis, jadi kayak ada ulat gitu masuk ke kamar aku, di kamar yang baru itu ya, kosan baru itu. Tapi anehnya nih lagi, ketika ular aku injak, aku bunuh, itu nggak ada bekasnya. Jadi kayak nggak ada, kan biasanya kalau kita membunuh hewan atau apa kan pasti ada bekasnya dia dong. Iya, di Ini nggak lantai. ada, hilang. Gak ada sama sekali. Nggak ada, hilang. Itu Aku nggak paham nih. ulat itu datang 1, 2 atau banyak? Waktu itu ada dua, terus kan aku bunuh kan, karena aku pikir oh ulat gitu kan, pasti aku langsung bunuh. Nah tapi anehnya ketika udah dibunuh, kok aneh, kok di lantai kok biasanya kan ada bekas apa, getahnya mereka atau apa gitu kan, atau darah mereka, nggak ada. Itu sih, itu awal-awal aja, awal-awal sebulan 2 bulan awal aku pindah tuh masih ada seperti itu. Tapi semakin kesini sih udah alhamdulillah udah enggak. Cuman kadang ketika kayak bercerita itu merinding aja. Karena iya, balik lagi, aku juga sering banget yang tadi aku bilang, kalau kita cerita biasanya makhluk itu tuh mendengarkan dan dia merasa terpanggil. Kadang kalau aku lagi cerita gitu sama Kak Helen sekarang, aku tuh ngerasa lumayan deg-degan karena ketika Kak Helen bilang sosok ini sosok itu, aku udah langsung merinding lagi. Karena aku rasa ketika kita merinding itu bukan cuma respon dari kita mendengar dan takut aja, tapi mungkin kayak makhluk itu hadir Gitu ya. Ya, ini aku baru tahu ternyata seperti itu ya. Iya, dan aku juga penasaran sih, maksudnya pada saat Kak Helen merasa terganggu banget sampai memutuskan untuk pindah, itu Kak Helen itu ada kiat-kiat atau kayak ada cara-cara khusus nggak sih untuk kayak gimana cara biar nggak keganggu selain pindah tempat? Waktu itu karena aku udah kayak mungkin terhitung depres banget ya, akhirnya oke lah pindah gitu. Tapi untuk cara lain sih enggak sih, paling seperti biasa aja, normal kita pindah ke tempat baru, oke kita bersihkan tempat, sapu pel, terus selain itu juga kita sholat, udah itu aja sih paling. Ngedengerin ngaji, murotolan, seperti itu, nggak ada yang lainnya sih. Lebih ke seperti itu aja Berarti waktu itu. ibadah aja gitu. Iya, lebih ke ibadah aja sebenarnya, iya. Untuk mengusir hal-hal yang ya Yang kasat mata ya. mengganggu dan yang kasat mengganggu. mata. Dan Kak Helen pernah penasaran gak sih tempat dulu itu tuh, pernah bertanya nggak setelah Kak Helen pindah tempat gitu, ini tempatnya dulu apa sih gitu, dan ini emang angker dari lama atau aku memang pada saat kedatangan aku baru angker gitu? Nah, kan aku kepo juga. Nah dari situ kan aku tadi bilang aku tuh kepo sebenarnya itu kenapa, ada apa. Aku nggak tahu nih dulu itu bekas apa. Ada yang bilang itu bekas kuburan, tapi ada yang bilang juga itu aku dengar ternyata ada cewek diputusin pacarnya atau nggak jadi nikah sama calon suaminya gara-gara suaminya tuh nikah sama orang lain. Akhirnya dia gantung diri. Oh, ternyata ada cerita itu. Nah, di balik itu semua aku dengar ternyata ada cewek bunuh diri gara-gara nggak jadi nikah. Jadi itu tahu nggak Kak Helen itu tahun kapan terjadinya? Apakah waktu deket-deket Kak Helen pindah? Nah, kalau tahunnya sih aku nggak terlalu detail ya dia. Dan mereka juga nggak cerita sedetail itu kan. Cuman diceritain, oh iya mbak, waktu itu ada cewek kayak depresi itu nggak jadi nikah, akhirnya dia gantung diri gitu. Itu warga situ atau dia memang tinggal di rumah itu atau apa RT gitu? Nah itu dia tuh, kayaknya sih warga situ, cuman nggak tahu deh.
Tapi kayak relate dengan ketika Kak Helen mau pindah dan diberikan pesan lewat mimpi, sosok itu sedih. Nah itu dia tuh, makanya aku kadang suka kayak menghubungkan itu kan, apa ini cewek yang itu, terus kayak dia mau cerita, mau menyampaikan pesan, tapi aku nggak paham dengan pesan yang dia sampaikan ya gitu. Kadang aku suka berpikir seperti itu gitu. Ini serem banget karena aku masih penasaran dengan sosok yang Kak Helen jelas lihat pada saat itu. Ketika pindah, Kak Helen masih merasa ada aura-aura horor bawaan dari sebelumnya. Kalau kayak selain di tempat tinggal setelahnya, itu apakah Kak Helen ketika pergi, sosok itu masih menghantui? Awal-awal sebulan 2 bulan, setelah itu udah nggak pernah lagi sih sama sekali, udah nggak ada sama sekali, udah nggak ada. Ya bersyukur juga sih sebenarnya, kayak udah nggak ada yang ngeganggu lagi ibaratnya gitu kan. Cuman di sisi lain juga kadang suka penasaran dan kepo, kenapa ya kok dia tiba-tiba ada gitu dan kayak menyampaikan pesan. Tapi nah yang masih ada pertanyaan dalam diriku sampai sekarang tuh, dia mau menyampaikan pesan apa sih sebenarnya itu. Kak Helen, setahu aku ya, ketika kita dan Kak Helen yang tadi aku dengar itu pernah kayak merasa kayak berpapasan dekat banget dengan makhluk itu. Biasanya kita tuh punya respon dari badan, entah demam atau kadang pernah aku dengar cerita kalau pernah sampai gatal-gatal. Nah, Kak Helen pernah gak sih punya dampak itu setelah melihat makhluk itu secara jelas ya? Ada gak dampaknya? Aku baru tahu malah dampaknya seperti itu. Waktu itu memang aku kayak, jadi di situ tuh aku sering sakit, di kosan itu tuh aku sering sakit. Tapi nggak paham sakit apa, sampai temanku bilang, "Lan, lu kok sakit-sakitan mulu sih?" gitu katanya. Tapi kan ya nggak tahu, ya mungkin kecapean kali ya, kan selalu berpikirnya seperti itu. Memang ya, ketika aku di situ tuh kayak sakit-sakitan. Kemarin udah sembuh, sakit, flu, batuk, pilek, tiba-tiba besok demam lagi, apa lagi kayak gitu. Cuman nggak sadar kalau itu dampak dari. Yang aku dengar katanya banyak yang punya dampak kayak gitu. Dan mungkin aku pernah merasakan juga hal yang ketika aku berpapasan dengan makhluk halus, aku efeknya juga bisa demam. Dan aku juga nggak merasa kalau ya? karena apakah itu? Dan emang karena kita itu nggak tahu ya, mereka itu ketika bisa sampai melempar sapu, katanya yang aku dengar berarti energi dia lumayan besar. Dan katanya kalau ada makhluk yang mempunyai cerita sebelumnya, kayak mungkin dia bersedih atau apa, mungkin ada yang belum selesai mungkin Dengan gitu. masa lalu. Dengan masa lalunya, energi itu pun kayak besar, akan terus mengganggu yang ada di tempat itu gitu. Nah, Kak Helen, setelah Kak Helen pergi gitu, terus Kak Helen tanya-tanya juga sama satpam atau gimana, dan ada nggak sih setelah Kak Helen yang tinggal di sana gitu? Mungkin ada nggak sih yang setelah Kak Helen pindah, kan kamar itu kosong? Iya. Mungkin ada nggak sih yang tinggal di sana juga dan Kak Helen mendapatkan cerita itu lagi gitu, kayak ternyata dia juga mengalami kayak aku gitu. Nah, aku pernah sempet tanya kan, terus katanya, "Mbak, nggak di situ, pindah Mbak di rumah sebelah." Antara, hah serius? Iya, jadi di rumah sebelah itu dikontrakin juga, dikosin juga. Tapi waktu itu dia juga sendiri, belum terlalu rame kan. Pandemi belum full balik kayak sekarang. Jadi dia pernah diganggu juga katanya. Dia cerita ke satpam kayak aku tadi, cerita ke satpam. Tuh kan. Iya. Itu kayak, "Hah? Beneran Pak?" Aku gitu kan. "Iya beneran Mbak, ada yang digangguin juga. Sosoknya sama." Dan berarti emang dia belum pergi. Masih ada di situ dan mesti pindah ke satu rumah ke rumah lain seperti itu ternyata. Dia bisa jadi minta tolong ya, Kak? Bisa jadi mungkin seperti Kasian, dia mau tapi takut. Iya. Wah, itu lumayan mengganggu berarti. Berarti itu termasuk kosan horor, kosan berhantu itu hitungannya. Itu berarti pada saat Kak Helen pindah belum rame kanan kiri itu? Masih belum rame? Masih belum. Masih kosong? Masih kosong. Kalau sekarang mungkin karena aktivitas udah full lagi, pasti udah kembali full. Tapi waktu pindah itu masih belum kembali. Jadi Kak Helen nggak dapat kisi-kisi ketika udah sampai, belum diceritain dulu, mungkin takutnya Kak Helen nggak mau tinggal di sana. Tapi
Berarti itu lumayan mengganggu ya? Sangat mengganggu sih, sampai dia spread dan akhirnya pindah. Selama 9 bulan, 8 bulan. 8 bulan saya. Itu semua full diganggu selama 8 bulan? Iya, hampir tiap malam tuh yang aku bilang pasti ada suara di bawah. Sampai yang awalnya aku bilang, mungkin cuma tikus. Atau kucing atau apa. Lama-kelamaan sampai aku samperin gak ada apa-apa. Aku tegur, aku teriakin gak ada siapa-siapa. Parah banget gitu. Ini pengalaman banget. Pengalamannya 8 bulan tapi sesuatu banget ya. Aku denger aja bener-bener gak berhenti merinding. Yang tadi Kak Helen merinding, aku Betul. juga merinding. Betul. Sosok perempuan itu yang benar-benar mukanya Kak Helen nggak bisa lihat secara jelas, Iya. rata, dan sosok berbulu yang setauku, sosok berbulu yang tinggi, hitam berbulu itu kita biasanya menyebutnya kayak semacam genderuwo. Astagfirullah, genderuwo Iya, mungkin genderuwo. kayak gitu. Dan biasanya memang dia suka mengganggu perempuan. Aku mendengar cerita-cerita gitu teman-teman yang punya pengalaman pernah bertemu dengan genderuwo itu yang katanya mereka tuh memang suka dengan perempuan, suka mengganggu perempuan. Iya. Dan akhirnya ketika Kak Helen didekap, sudah selesai dekapannya itu Kak Helen melakukan sesuatu gak sih? Apakah baca-baca di dalam hati atau kayak ada gerakan-gerakan khusus kayak biar dia pergi atau gimana pada saat Iya, waktu itu ketika aku didekap itu karena aku harus gimana kan, dalam hati kan ketika ngelihat di sini ada dia posisi gini kan otomatis aduh gimana caranya biar dekepannya ini lepas gitu kan. Jadi dalam hati aku kayak istighfar, baca doa tuh sampai aku, kalau kata orang kan coba ngeludah gitu kan. Aku inget kata-kata coba ngeludah 3 kali gitu kan, kayak ya udah aku akhirnya ngeludah ke situ, ke sebelah sini tadi, ke dia sampai 3 kali dan benar setelah itu dia hilang. Tapi kan tetap rasa ngos-ngosan, takut, deg-degan itu kan masih ada banget di sini kan. Sampai seharian itu bener-bener makan gak mau, apa gak mau, badan kerasanya sakit semua. Kayak gitu, iya. shock banget. Shock banget parah sih itu. Ini aku juga jadi merasa di posisi Kak Helen karena pengalamannya lumayan, karena melihat dengan jelas gitu. Jadi aku Betul. bisa, ngebayangin betapa takutnya Kak Helen di sana gitu. Cerita ini seru banget Kak Helen. Thank you banget Kak Helen udah mau berbagi cerita yang bikin kita merinding dan kita berdua pun merinding. Yang pasti pemirsa merinding, makin merinding. Thank you so much. Semoga Kak Helen nanti di tempat tinggal sekarang tidak ada gangguan lagi. Kak Helen nyaman, gak ada gangguan lagi. Dan semoga web series lancar. Amin. Sukses Terima terus. kasih. Sukses Thank selalu you, juga. Kak Helen. Bila kalian mempunyai cerita mistis atau kalian mau cerita bareng aku, kalian bisa langsung kirimkan cerita mistis kalian ke email di bawah ini. Dan kalian yang mau tahu update terbaru tentang acara merinding, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya di bawah ini. Mereka memang ada. Bisa di sini atau di tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya?